Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan sesi kita ya, yang di sesi kali ini kita akan membahas tentang exception handling ya. Jadi di sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya penanganan terhadap kesalahan yang kita lakukan dalam membuat program ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisi ya, exception itu sebetulnya adalah suatu mekanisme ya atau cara yang kita gunakan untuk menangani kesalahan ya. Kesalahan nanti kita bagi lagi nih, ada berbagai macam bentuk kesalahan. Nah, kemudian jadi dalam exception ini kita memungkinkan menangani kesalahan yang ada tanpa harus kita mengganggu program utamanya. Jadi nggak perlu mengacak-acak kembali skrip yang sudah kita susun sedemikian rupa ya, kode program yang sudah kita buat dengan rapi, tanpa harus diacak-acak lagi karena kita sudah punya cara tersendiri untuk menangani kesalahan tersebut, kira-kira itu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang boleh jadi atau bisa jadi terjadi ya dalam kita membuat program tertentu. Ya, misalnya kesalahan bisa terjadi karena pembagian bilangan dengan 0, yang mana kita ketahui ya, misalnya bilangan tertentu dibagi 0 itu nggak akan ketemu hasilnya ya. Atau misalnya pengisian elemen array di luar ukuran array ya, sudah ditentukan misalnya ukurannya sekian tapi kita nggak ingat atau keliru, kemudian kita buat ukuran ya di luar ukuran yang sudah kita deklarasikan di awal ya. Kemudian kegagalan koneksi database ya, karena memang Java juga akan terkait dengan database ya, itu lebih lanjut, tapi memang nanti kegagalan bisa terjadi saat upaya kita untuk koneksi ke database. Kemudian bisa jadi juga terjadi kegagalan karena file yang dibuka tidak eksis, jadi mau buka filenya nggak ada gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga mengakses objek yang belum diinisialisasi ya, inisialisasi ini objeknya belum kita berikan nilai awal, belum dideklarasikan, seperti itu. Nah, ini kemungkinan kesalahan-kesalahan yang bisa jadi terjadi ya, yang butuh exception tadi untuk solusinya. Nah, ini ada beberapa jenis dari exception atau error ya. Ini ada 3. Nanti ada lagi pembagiannya dari setiap jenis ini. Pertama ada error kompilasi, ya, ada error runtime dan error logic. Nah, kita coba langsung masuk ke penjelasannya. Oke, error kompilasi. Nah, error kompilasi ini terjadi pada kode programnya. Coba perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, ini program yang amat sangat sederhana. Ya, kita lihat di sini sudah saya jelaskan di sesi yang lalu. Di sesi yang lalu lah, yang saya lupa sesi berapa, bahwa memang di setiap baris itu harus ditutup perintahnya dengan titik koma ya, tanda titik koma. Nah, di sini ada notifikasi error ya, ada kesalahan karena memang di sini kita belum berikan titik koma ya sebagai penutup sintak, penutup kode programnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini disebut dengan error kompilasi. Kemudian ada error runtime. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di sini kita sudah deklarasikan variabel dengan tipe data integer ya, nilainya sama dengan 8. Sementara pada sistem out println-nya kita mau menampilkan nilainya tadi, si angka 8 ini ya dibagi dengan 0. Berapa hasilnya? Ya nggak bisa ya, 8 nggak bisa dibagi dengan 0. Karena itu ini disebut dengan error runtime. Jadi kode programnya nggak ada masalah ya, tapi pas di run ya tuh kelihatan outputnya error karena memang nilai variabel nilai tadi yang 8 ini dibagi dengan 0 tuh nggak bisa. Oke, banyak error. Nah, ini error runtime. Oke, jadi kalau dilihat nggak ada masalah ya, di sini nggak ada notifikasi error, nggak ada tanda merahnya kayak yang tadi ya, kayak gini nggak ada. Tapi masih menjadi kesalahan di sini ya, karena bentuknya beda kesalahannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, error logic. Nah, error logic adalah
kesalahan yang terjadi pada kita ya dalam membuat logikanya, ya dalam menentukan, mendeklarasikan logikanya. Ya di sini kelihatan juga nggak ada kesalahan apa-apa. Oke, kalau kita lihat output, nanti kita cek programnya, kita jalankan, itu akan ketemu juga hasilnya. Cuma masalahnya hasilnya ngawur gitu. Kenapa bisa ngawur? Kalau di sini kita kasusnya adalah mencari volume kubus ya, maka volume kubus harusnya sisi kali sisi kali sisi ya, 3 kali nih. Tapi di sini kita buat sisi kali sisi saja ya. Kalau kita lihat sekali lagi nggak ada masalah nih, nggak ada error ya. Tapi memang akhirnya ini tetap menjadi sebuah kesalahan karena jadi memang seharusnya kalau kita mau cari volume kubus ya, kalau saya nggak keliru, maka memang sisi kali sisi kali sisi ya. Jadi kalau dilihat sekali lagi nggak ada kesalahan ya di sini, notifikasi error nggak ada ya. Kalau kita cek, ini lebih susah lagi ya untuk kita kita cari tahu kesalahannya, karena kesalahannya nggak ada di sini kelihatan, semuanya benar, oke. Pas di compile hasilnya juga oke, di run ya hasilnya juga ketemu. Nah tapi ternyata tetap ada kesalahan di sini, salah dalam mendeklarasikan logikanya. Itu disebut dengan error logic. Nah dari sekian macam jenis error inilah kemudian kita perlu sesuatu untuk menjadi solusinya ya. Misalnya kita ambil contoh, nih banyak loh sebenarnya ya solusinya. Misalnya kita menggunakan fungsi try catch ya. Try catch ini salah satu fitur yang ada pada Java yang bisa kita gunakan untuk kita menemukan atau menangkap kesalahan-kesalahan yang ada. Nah itu dia fungsi try catch. Nah ini contohnya, ini struktur program sederhana dari try catch ini. Nah di sini ya saya sudah berikan keterangan ya. Disinilah kita mendeklarasikan logika-logika ataupun logika ya yang akan kita buat di program kita. Di sini juga yang boleh jadi terdapat berbagai macam kesalahan ya. Yang bisa jadi kita salah itu kan di sini. Nah, pada catch inilah ya kesalahan yang ada itu akan ditemukan karena kita sudah membuat sesuatu untuk deklarasinya. Misalnya gini, di sini ada kesalahan tertentu yang tadi, kesalahan logikanya misalnya, maka pada catch ini ya nanti akan muncul kita akan buat notifikasi misalnya apa gitu ya, nanti akan muncul notifikasi tersebut bila kesalahan terjadi di deklarasi try ini ya. Mudah ya saya kira. Jadi sekali lagi kita logikanya di sini. Oke, nanti kalau ada kesalahan maka yang muncul di outputnya adalah yang kita deklarasikan di catch ini untuk memberikan peringatan ada kesalahan seperti itu. Kalau bingung kita langsung cek ke TKP. Nah ini contoh programnya ya. Tapi kita langsung masuk ke sini saja supaya lebih lebih mudah memahaminya. Sebentar saya geser. Oke. Nah ini yang tadi, ini contoh error kompilasi ya. Harusnya ada apa di sini? Ada titik koma. Oke, itu seharusnya. Nah ini disebut dengan error kompilasi tadi. Jadi memang kekurangan pada sintaknya. Oke. Atau error runtime ya, yang tadi kesalahan kita dalam membuat perintah untuk ditampilkan ya, sistem out println-nya di sini kita minta tampilkan nilai tadi, nilai di sini sama dengan 8, berarti maksudnya ada 8 bagi dengan 0. Ya nggak bisa ya, nggak ketemu kira-kira itu. Nah, ini yang error logic tadi. Ya, di sini kita mau cari volume kubus tapi kita hanya deklarasikan logikanya sisi kali sisi. Ya. Kurang ya. Jadi memang ketemu hasilnya tetapi nggak sesuai. Nah, ini kita coba. Mana dia? Kita coba run dulu. Oke, ketemu kesalahan, tetap bisa ketemu hasilnya. Mana dia? Saya geser dulu. Nah, tapi hasilnya nggak sesuai ya.
dengan logika yang sudah kita buat di sini. Integer sisi sama dengan 8. Nah, kemudian ini yang saya jelaskan tadi ya, menggunakan fungsi try catch ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saya sudah deklarasikan nilainya angka 6 ya, jadi 6 yang menjadi nilai dari variabel nilai ini ya. Kemudian di sini juga saya sudah deklarasikan sama seperti contoh tadi ya, error logic tadi, nilainya yang 6 ini dibagi dengan 0, kan nggak mungkin ya, nggak ketemu hasilnya. Makanya pada block catch ini ya, saya buat sistem out println nilai tidak mungkin dibagi dengan 0. Jadi untuk memberikan peringatan kepada saya bahwa variabel 6 ini ya, nilai 6 ini tidak akan mungkin dibagi dengan 0. Jadi yang muncul bukan hasil dari 6 dibagi 0, tetapi notifikasi bahwa nilai tidak akan mungkin dibagi dengan 0. Ya, kita coba kita coba run. Oke, sebentar, kita coba run. Juga ada pesan kesalahan ya. Ada pesan kesalahan, saya geser dulu ke bawah. Ini dia. Oke. Nah, itu dia. Exception handling ya. Nanti silahkan dicobakan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.